Warna Your Lifestyle. Ya rekan Raw, coba lagi nih bersama Una tentu saja di malam hari ini yang menemani ruangan rekan Raw semuanya ya. Seperti biasa di formasi pukul 8 malam ini, tepatnya di hari Rabu, kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan. Nah saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita, yaitu Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ada Bapak Barkah Damian Harap, Esos MIKOM. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak di malam hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke Pak, baru bisa olahraga nih ya kemarin atau gimana? Yes, saya alhamdulillah setiap hari rutin olahraga, setidaknya 30 menit ya kan. Itu sesuai dengan saran pemerintah juga untuk menjaga protokol kesehatan ya. Oke Pak, terima kasih. Dan kebetulan tema kita di malam hari ini adalah budaya dan kekayaan alam Angkola Mandailing ya Pak. Yes. Oke, boleh langsung dijelaskan tentang materi kita di malam hari ini Pak? Oh, langsung ya? Iya, boleh Pak. Oke, saya sapa dulu pendengar kita semua ya, rekan Raw dimanapun Anda berada. Kali ini saya bukan mau jadi guru ya. Ya teman-teman, izinkan saya untuk sharing informasi. Nah, saya mau sharing informasi soal betapa besarnya kekayaan alam khususnya di wilayah Angkola Mandailing ya. Rekan Raw dimanapun Anda berada, malam ini cuaca luar biasa alhamdulillah ya. Tadi saya melihat sebelum sampai ke studio, saya melihat beberapa fenomena di mana masyarakat kita yang beragama Islam khususnya mereka sedang melakukan sholat gerhana ya. Ternyata malam ini ada gerhana bulan ya, luar biasa sekali. Itu adalah fenomena alam yang luar biasa ya, dan patut untuk didokumentasikan, merupakan sejarah buat kehidupan kita bersama. Rekan Raw, ya yang mau saya sampaikan sebenarnya sudah ada di depan mata kita, cuman barangkali saya mau ngajak rekan Raw dimanapun Anda berada untuk sadar gitu bahwa selama ini yang kita punya itu sebaiknya kita rawat, kita jaga, bahkan kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan kehidupan kita bersama, untuk keberlangsungan kehidupan kita yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, di wilayah Angkola Mandailing ya, kita coba lihat selintas sejarah seperti apa. Ternyata di di wilayah Angkola Mandailing ini sejak lama sudah dikenal bangsa asing loh. Una ya. Aku manggil Mbak atau gimana nih? Saya manggil Kak Una aja ya. Kak Una boleh Pak. Kak Una di wilayah Angkola Mandailing sebenarnya sudah sejak lama dikenal oleh bangsa asing. Dan nanti fakta-fakta ilmiahnya akan coba kita paparkan ini berdasarkan apa yang saya kumpulkan juga ya informasinya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, nama Mandailing itu berasal dari dua kata ya. Dalam bahasa Sanskerta, Mandailing itu berasal dari kata Mandala yang berarti kawasan atau daerah atau kancah perang. Kata yang kedua adalah kata ling dari Mandailing tadi. Terdapat dalam kosakata bahasa Mandailing, Angkola, Karo, Simalungun, dan Toba. Itu kata ling itu ada semua di literatur itu, di Angkola, bahasa Karo, Simalungun, dan Toba. Dan itu berarti miring. Dikaitkan dengan kontur. Coba kita perhatikan kontur Padang Sidimpuan misalnya, itu kan kemiringannya cukup banyak. Arti kemiringan konturnya bisa kita perhatikan, benar-benar ada ya. Kemudian beberapa buktinya itu ya seperti dolok. Dolok itu kayak perbukitan ya, bukit barisan ya. Kemudian lereng dan dataran. Ya, bisa juga ada lembah. Dan beberapa lembah itu dialiri oleh sungai. Nah, Empu Prapanca pernah dengar nggak Empu Prapanca? Pernah ya. Kalau anak sekarang barangkali taunya tokoh K-pop aja itu. Jangan ya. Nah, itu harapan kami dengan tema yang kita angkat ini, kita akan menyentuh rekan Raw yang segmennya dari
17 tahun ke 25 ke 40-an lah kira-kira. Teman-teman rekan raw itu mesti sadar bahwa sejarah kita tuh luar biasa. Ambo Prapanca dalam karya monumentalnya nama negara Kertagama, di situ tersebut ada nama Mandahilin. Nah, luar biasa ya, di kitab Empu Prapanca itu. Nah, wilayah budaya Mandailing itu berarti wilayah budaya Mandailing. Nah, dan ini sudah pasti luas. Nah, bisa kita rasakan wilayah budaya Angkola Mandailing itu lebih luas daripada geografisnya. Nah, coba kita perhatikan kalau wilayah administratif secara pemerintahan ditandai dengan keterbukaan pantai Natal, ya, hingga Barus. Nah, itu kalau ditarik garis lurus, itu adalah wilayah persebaran budaya Angkola Mandailing. Nah, dan di dan itu salah satunya di pantai barat Sumatera Utara. Nah, kalau berdasarkan temuan ilmiah, nah ini coba kita lihat dari tokoh sejarah namanya Multatuli. Anak-anak sekarang mesti tahu Multatuli siapa. Nah, Multatuli itu kalau nama Belandanya Edward de Westdijker. Nah, dia ini tokoh pegawai pemerintah Hindia Belanda yang bertugas di Natal antara 1842 sampai 1843. Nah, beliau ini menulis dalam karya monumentalnya yang berjudul Max Havelaar, ya. Nah, ini terkenal sekali di mana-mana. Dan diterbitkan di Belanda pada tahun 1860. Nah, beliau mempertanyakan apakah nama Gunung Opir ada kaitannya dengan kisah di dalam Injil Perjanjian Lama. Jadi saya ulangi pertanyaan de Westdijker tadi, apakah nama Gunung Opir ada kaitannya dengan kisah di dalam Injil Perjanjian Lama. Jadi de Westdijker ini melihat Gunung Opir di Pasaman Barat, nah, ya di pantai barat di Natal kan, gitu ya. Nah, dan itu Gunung Opir itu ada di kitab Perjanjian Lama. Nah, luar biasa ya. Nah, dan apakah nama Opir itu berasal dari kisah Sinbad si pelaut? Nah, gitu. Jadi ada pertanyaan lebih luas lagi oleh de Westdijker tadi. Nah, kisah yang dimasukkan oleh Multatuli itu di Injil Perjanjian Lama itu adalah cerita tentang armada dagang gabungan dari pelaut-pelaut tangguh Nabi Sulaiman kala itu. Jadi saya coba kasih gambaran-gambaran pada rekan Raul dimanapun ada berada. Kita lihat di pantai barat Barus, khususnya di Barus ya, kan banyak peninggalan sejarah, terutama makam-makam ya usianya sudah ratusan tahun, luar biasa. Nah, itu semua diperkirakan dari, ya bisa jadi pada saat masa Nabi Sulaiman itu berkuasa. Nah, dan Raja Hiram dari Tirus yang berlayar ke Opir. Jadi di kitab Perjanjian Lama itu ada gambaran kisah yang menjelaskan kisah pelaut-pelaut Nabi Sulaiman dan Raja Hiram itu berlayar ke Opir, ke Gunung Pasaman itu. Tugasnya apa? Mengambil emas, mengambil perak, mengambil gading gajah, mengambil kayu wangi dan permata dari Opir. Opir itu gunung di Pasaman Barat. Itu pada kurun waktu 920 sebelum Masehi. Luar biasa nggak ya? Nah, itu dia. Artinya apa? Keterkaitan dengan latar belakang sejarah yang ada dalam Injil tadi bisa kita lihat fenomena dan faktanya hari ini di Barus. Nah, makam-makam kuno itu diperkirakan jauh sebelum Nabi Muhammad itu maulid atau hijrah, maulid Nabi. Nah, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Artinya apa? Nah, orang-orang Arab itu udah sampai kemari. Dan sejak zaman itu emas, perak, gading gajah, kayu manis, kayu wangi, kayak
eh, kemenyan ya, itu kayu wangi. Kemenyan itu biasanya dipakai untuk mengharumkan ruangan, gitu kan? Benar. Iya benar. Bahkan tadi ada emas. Kita lihat fenomena hari ini. Faktanya hari ini coba lihat dari Natal sampai ke Parus, ada nggak usaha atau upaya eksplorasi apa namanya, yang mencari sumber daya alam khususnya mineral dan emas perak itu ada kan? Nah itu di Natal, di Mandailing Natal ya, di Batang Toru, lihat sendiri. Bahkan di Batang Toru ada PT Cinco Resources ya, yang berusaha di bidang mining, pertambangan emas. Nah, ini luar biasa. Ternyata sudah sejak zaman Nabi Sulaiman itu ada. Dan sampai hari ini. Artinya apa? Rekan Rau dan teman-teman generasi muda sekalian. Nah, disinilah pentingnya kita berupaya. Jangan sempat kita merasa disaingi atau merasa diambil alih. Tetapi kita tidak punya perhatian, tidak punya tingkat kesadaran yang tinggi bagaimana berupaya menjaga ini dan melakukan pengelolaan yang terbaik demi keberlangsungan lingkungan yang baik pula ya, sebelum orang lain melakukan eksplorasi itu. Nah, jadi ini memang bukan kerja singkat, bukan peran dilakukan dalam waktu yang sebentar gitu. Nah, ini perlu upaya penyadaran gitu kan, perlu upaya menyampaikan informasi yang lebih masif lagi. Dan ini sudah dilakukan teman-teman penggiat lingkungan sih sebenarnya. Cuman belum semuanya peran komunikasi yang dibangun oleh teman-teman penggiat lingkungan ini mampu menyentuh generasi muda ini secara menyeluruh gitu kan, karena mungkin banyak persoalan, banyak lapisan-lapisan yang perlu ditembus gitu. Termasuk juga termasuk masalah informasi tadi, keterbatasan informasi, sarana prasarana dan sebagainya. Nah, teman-teman, rekan Rau, generasi muda, Gunung Opir adalah gunung Pasaman tadi seperti yang saya sampaikan. Dan Multatuli menyebutkannya pada catatan dan penjelasannya di halaman 372-373 oleh Multatuli di buku Mars Hafala tadi, bahwa Gunung Opir tercatat dalam hampir semua peta bumi. Jadi semua edisi peta di dunia ini semua ada nama Gunung Opir. Nah, luar biasa. Dan Gunung Opir itu adalah Gunung Pasaman. Tidak ada gunung lain Gunung Opir selain Gunung Pasaman. Nah, jadi kalau buat contoh ya, kalau kita berlayar ya ke samudra mengarah utara Natal ke sebelah kiri. Nah, kalau dari Natal ke sebelah kiri ya, di barat di samudra yang luas itu, kalau bertepi itu nanti jumpa ke Madagaskar di Afrika di belakangnya. Nah, jadi nggak mustahil kan Sulaiman ketika itu dengan segala mukjizatnya bisa melakukan pelayaran itu tidak sepayah yang kita bayangkan. Bisa. Dalam Al-Quran, di pandangan Al-Quran, surah An-Naml ayat 15-18 ya, sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Sulaiman ya, dalam hal ini Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Maha benar Allah dari segala firman-firman-Nya. Nah, pengaruh Islam memasuki pedalaman melalui jalur perdagangan menyusuri sungai-sungai besar ketika itu bermuara di pantai timur dan pantai barat wilayah budaya Angkola Mandailing.
Nah, para saudagar dan para sufi mengembangkan agama Islam di kawasan yang luas itu. Dan kita lihat di Barus misalkan itu. Nah, dan itu sudah dipatenkan oleh UNESCO ya, titik nol. Nah, titik nol, kilometer nol, sejarah peradaban Islam di Indonesia. Nah, para sufi yang mempunyai perguruan menyebarkan tasawuf kepada murid-muridnya. Kemudian para ulama dan raja-raja di sini bekerja sama dan mengembangkan Islam di Mandailing. Nah, ini dikutip dari Alex Philippus Godon, asisten residen Mandailing Angkola 1848-1857. Nah, luar biasa ya. Ini catatan-catatan sejarah ini penting sebenarnya. Dan di mana bisa ditemukan ini? Masya Allah, luar biasanya. Rekan Rau bisa berkunjung ke IAIN ya. Nanti kalau ke IAIN coba ke perpustakaan. Nah, di sana bisa kunjungi Basral Hamidi Corner. Ya, ada corner khusus di sana, khusus yang bernama Basral Hamidi Corner. Nanti bisa lihat di situ buku-buku yang dihibahkan oleh almarhum Basral Hamidi Harhab itu. Jadi termasuk ada sih bukunya Dewes Dekker tadi, Mas Abdullah tadi, cuma kayaknya berbahasa Belanda. Tapi rekan Rau dan teman-teman sekalian, generasi muda Angkola Mandailing, luar biasanya, di situ nanti ada juga beberapa dokumentasi hasil penelitian Basral Hamidi Harhab yang belum terdokumentasikan dengan baik, belum dijilid. Nah, tapi mungkin ada beberapa makalah yang bisa dikunjungi, bisa dibaca di situ, tapi nggak boleh dibawa pulang. Nah, satu-satunya buku-buku dan koleksi dan karangan Basral Hamidi Harhab itu cuma ada di perpustakaan IAIN Padang Sidimpuan, alhamdulillah. Nah, itu atas dasar inisiasi ahli waris beliau ya. Kebetulan alhamdulillah dengan seizin Allah saya diperjumpakan dengan ahli warisnya ketika itu, dan alhamdulillah dengan komunikasi yang panjang, dengan persuasi antara pihak rektor dan keluarga ahli waris, alhamdulillah saya jumpakan, dan alhamdulillah sekarang corner sudah ada di IAIN Padang Sidimpuan. Nah, satu yang membuat kita bangga, Basral Hamidi Harhab ini yang menerjemahkan karya fenomenal pahlawan nasional kita, William Iskandar. Nah, buku William Iskandar ya yang luar biasa itu ya. Dulu karena William Iskandar mengarang buku itu, kolonial Belanda geger gitu. Nah, ya, si bulus-bulus, si remuk-remuk. Nah, kalau pernah dengar. Dan itu karya fenomenal yang cuman orang Angkola Mandailing kan gitu ya. Nah, itu. Dan alhamdulillah bisa dikunjungi dan dibaca di perpustakaan IAIN Padang Sidimpuan. Luar biasa. Nah, satu lagi yang mungkin saya coba memberikan bukti sejarah ya. Kalau dari itu tadi pantai barat. Nah, kalau coba kita beralih ke pantai timur. Kalau di pantai timur, kalau muara di sini ya, setidaknya kalau ada Sungai Barumun di pantai timur, mengarah pantai timur itu berlabuh ke Labuan Bilik. Nah, ini saya coba saya kutip dari temuan-temuan almarhum Basral juga ya. Ternyata dulu di wilayah Padang Bolak itu diperkirakan itu hutan belantara. Jadi bukan tandus seperti yang kita lihat sekarang ini gitu. Kalau sekarang kan udah rata-rata kelapa sawit udah. Nah, kalau dulu ternyata analisis dari para peneliti ini, termasuk Basral Hamidi tadi, berdasarkan teman-teman yang beliau temukan, dulu sejarahnya itu
hutan belantara. Nah, jadi luar biasa tuh dari padang bolak yang kita lihat sekarang ini tandus. Kalau begitu kita melewati lembah Nabundong itu kan, Iya. hutannya cuma segelintir itu aja, setumpuk itu saja gitu. Ternyata saat udah ke ujung sana mau mengarah ke Gunung Tua udah tandus. Nah, ternyata itu dari situ ke wilayah Barumun itu dulu hutan belantara. Nah, kenapa sekarang udah tandus begitu? Nah, temuan Basral ya dengan fakta-fakta sejarahnya ditemukan, keterbukaan wilayah Mandailing itu bisa dilihat dari prasasti yang dia lihat dari prasasti Kedukan Bukit namanya, pada kurun Sriwijaya yang mencantumkan kata Minanga yang ditafsirkan oleh Profesor Slamet Mulyana sebagai Binanga di Barumun ya, yang pada zaman itu berada dekat garis pantai Selat Malaka. Nah, prasasti Tanjure yang beliau temukan juga membaca dari hasil tulisan-tulisan atau deskripsi yang ada dalam prasasti itu menyebutkan ada serangan armada Rajendra Dewa namanya, Raja Rajendra Dewa dari India Selatan ke kawasan Padang Lawas tahun 1025 maksudnya. Nah, Slamet Mulyana tadi, profesor tadi menulis satu-satunya kemungkinan ialah identifikasi Minanga atau Binanga tadi dari prasasti itu Minanga disebutkan di situ. Sekarang Minanga. Nah, dengan Binanga di tepi Sungai Barumun, mengingat bahwa tanah yang terbentang dari kota Binanga sampai garis pantai sekarang itu adalah tanah muda. Nah, hasil endapan sungai-sungai yang mengalir di daerah itu. Pas sekarang tanahnya tergembur, tanah kuning itu kan. Nah, dapat diperkirakan bahwa 13 abad yang lampau Binanga itu terletak di tepi pantai di muara Sungai Barumun. Nah, jika analisa itu benar, maka kota Binanga itu dikuasai oleh Sriwijaya pada tahun 862 Masehi. Jadi biaro-biaro yang ada di daerah itu biaro itu candi-candi yang kalau orang kita bilang candi. Nah, candi-candi yang ada di Bahar kan, Portiwi. Nah, sebenarnya itu biaro namanya. Nah, biaro-biaro di daerah tepi Sungai Panai ya, Batang Panai. Ah, Panai itu. Di sebelah utara Binanga yang bernama Padang Lawas. Nah, baru dibangun sesudah abad ke-7. Jadi itu dibangun setelah abad ke-7. Perkirakannya itu tadi kan. Ya, pertimbangan Dapunta Hyang itu namanya dalam prasasti menguasai daerah itu mungkin karena tempat itu terletak di tengah pelayaran antara Melayu dan Kedah. Dan daerah itu juga merupakan daerah makmur. Nah, Sungai Barumun menghubungkan daerah pedalaman Sumatera Utara dengan pantai laut. Nah, oleh karena itu Binanga terletak di Teluk Balai. Kan di Teluk Balai Tanjung Balai. Maka Binanga baik untuk dijadikan sebagai pelabuhan yang menguasai hasil bumi pedalaman Sumatera Utara untuk pasaran internasional. Nah, jadi kalau tadi pantai baratnya Natal ke Barus, nah kalau di pantai timur itu di di Muara Barumun. Nah, setelah mendudukan Minanga pada tahun Rajendra Dewa tadi 682, tentara Sriwijaya bergerak ke utara menuju pantai barat semenanjung untuk kedudukan Kedah. Nah, kemudian temuan-temuan pada prasasti lain ya yang diterjemahkan Kedukan Bukit tadi dan berbagai informasi tentang serangan tentara Rajendra Dewa itu menyaksikan kawasan Padang Lawas Barumun sampai ke Separ Dolok Holik. Nah, di mana berdiri tegak Dolok Mandalasena, ada di situ Dolok Mandalasena namanya. Nah, Basar Hamidi ya berpendapat bahwa Rajendra Dewa benar-benar selama bertahun-tahun itu membabat habis hutan lebat di Bukit Barisan di kawasan itu. Nah, akibatnya Padang Lawas menjadi padang stepe, ya ke padang rumput. Padang rumput yang di sana sini kadang-kadang ditumbuhi balangka. Balangka itu adalah
tumbuhan asli India, bukan asli endemik kita, itu dari India. Dan tamosu, pohon tamosu juga. Tamosu itu kecil, api akarnya keras, kayunya juga keras. Nah, dan ini semua lebih dari sana asalnya. Nah, banyak sungai besar mengalir di kawasan padang lawas, antara lain Batang Pane, kemudian Batang Ilung, Aek Sihapas, dan Aek Sirumambe, yang semuanya bermuara ke Batang Barumun terus ke Labuhan Bilik, ke Selat Malaka sana. Nah, jadi pada zaman purba sungai-sungai itu dapat dilayari sampai jauh ke hulu. Nah, rekan Rau, jadi dulu ya bisa ditelusuri sampai ke hulu. Nah, kemudian mustahil candi yang banyak di Padang Lawas itu dibangun di kawasan Padang Ilalang kan. Nah, gitu. Pastilah dahulu tuh kaya sumber daya alam. Nah, kawasan itu merupakan daerah subur yang memiliki hutan belantara dari Bukit Barisan. Nah, barangkali rekan Rau dan teman-teman generasi muda di Sedimpuan sekitarnya atau yang mendengarkan Rau, kita cukupkan dulu di segmen ini. Nah, tadi kita bicara sejarah, fakta-fakta sejarah, dan melihat bagaimana ini. Nanti segmen berikutnya coba kita melihat fakta-fakta kekayaan alam dan budaya kita. Oke? Oke, saya kembalikan ke Kak Una. Ya, terima kasih banyak Pak. Nah, rekan Rau, nah itu dia tadi ya, sudah disampaikan sedikit banyaknya tentang fakta-fakta sejarah nih, tentang budaya Angkola Mandailing ya. Nah, nanti kita bakal masuk pada segmen berikutnya, dan untuk rekan Rau yang mau bertanya, boleh silahkan dikirim pertanyaannya ke chat WhatsApp kita ya di nomor 082299 105 Pro FM Your Lifestyle. Rekan Rau, kembali lagi bersama dengan Una dan tentunya narasumber kita di malam hari ini ada Bapak Barkah Hadamian, Esos MIKOM ya. Oke deh, Pak, boleh kita lanjut kembali materi kita di malam hari ini. Oke, siap. Luar biasa. Masih semangat semua ya rekan Rau dimanapun Anda berada, dan teman-teman generasi Angkola Mandailing, aku suka panggilan gitu. Nah, tadi sepintas kita sudah membahas bincang-bincang soal fakta-fakta sejarah dan fenomena alamnya seperti apa. Dan ternyata wilayah Angkola Mandailing ini sejak lama secara geografis sudah dikenal oleh bangsa asing. Dan luar biasanya, tadi saya mau coba kasih informasi juga, ada clue, ada garis ada satu catatan penting buat kita, bahwa ternyata dari Max Havelaar itu lah ya, dari Injil Perjanjian Lama itulah alasan bangsa-bangsa Eropa itu menjajah wilayah Indonesia. Nah, itu juga ternyata. Dan setelah melihat itulah mereka lihat fenomenanya dan fakta-fakta sejarahnya, beranjak dari sana mereka datang ke Indonesia untuk mengeksplorasi sumber daya alam kita. Sampai hari ini masih ada sisanya, luar biasa. Sebenarnya Indonesia kaya ya. Wah. Apalagi ya ini di wilayah Tapanuli di bagian selatan. Sebenarnya kita nggak akan kekurangan, tapi kalau itu akan tidak dimanfaatkan secara bijak, ya kita akan kehabisan gitu kan. Nah, kita sekarang coba melihat hubungan, karena kita mau bicara budaya dan kekayaan alam ya tadi ya. Nah, coba kita lihat apa sih relevansinya, hubungannya. Nah, kalau hubungan manusia dengan alam itu ya sudah tidak terpisahkan ya. Kita kan tinggal di alam ya. Makanya alam itu nggak boleh kita lawan. Alam itu kita berinteraksi dengan alam. Nah, jangan kita lawan alam ini, ya alam kita kalah. Jadi alam ini sebenarnya nggak perlu manusia loh. Kita yang perlu alam sebenarnya. Luar biasa ya. Nah, kalau hakikat manusia, karya manusia dan kedudukan manusia dalam ruang lingkup waktu ya, itu udah tergambar dari perilaku manusia di Toba dan Angkola Mandailing, nah, ya, yang memandang hidup, berkarya dalam ruang dan waktu sebagai sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam hidupnya. Jadi udah ada gitu. Hubungan manusia orang Toba ya dan Angkola Mandailing ya, karena yang dekat dengan kita kan orang Toba lah ya. Jadi
bisa kita lihat eh, apa namanya fakta-faktanya. Itu sangat sudah terekam dengan alam. Nah, di mana khususnya dari ungkapan-ungkapan tradisional ya, yang memberikan citra keterkaitan dengan alam sepanjang sejarah perjalanan hidupnya. Nah, daftar kata-kata yang dipakai dalam ungkapan tradisional dapat dipakai untuk menelusuri hubungan manusia, orang Angkola Mandailing tadi, dengan alam sekitarnya. Hubungan yang akrab dengan alam itu memberikan kesan bahwa alam ini tidak mengerikan, tetapi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ungkapan tradisional ya menggambarkan kenyataan di lapangan bahwa sejak permulaan sejarahnya mereka hidup di kawasan lembah dan gunung, dataran tinggi dan rendah, daerah subur dan tandus yang ditumbuhi semak dan hutan, dialiri sungai besar dan kecil bermuara di danau, laut dan rawa yang bercuaca panas dan sejuk, lembab dan kering. Nah, itu dia. Kemudian manusia, orang-orang Angkola Mandailing ini yang bermukim di kawasan yang berekologi semacam ini, itu tadi lembah-lembah, sungai, ini membentuk mentalitas dan gaya hidup serta perilakunya terhadap alam. Terbayang kan? Nah, masih kita rasakan gitu. Apa perilaku kita yang berhubungan dengan alam tadi. Nah, kawasan pemukiman orang Mandailing, orang Angkola Mandailing ini membentuk kadar apresiasi yang berbeda terhadap lingkungan, misalnya terhadap nilai tanah sebagai sumber kesejahteraan. Hal ini terbukti dalam kasus-kasus tanah yang lebih banyak terjadi di wilayah Tobasan dibandingkan oleh orang Angkola Mandailing. Nah, ungkapan-ungkapan itu bagi kita lihat yang masih eksis ya, dipakai orang Toba misalnya. Orang Toba bilang habang halihi itu masih artinya terbang elang sebagai contoh. Nah, jadi banyak sekali hubungan-hubungan budaya itu. Kalau pesta sering kita dengar itu ungkapan-ungkapan petuah-petuah atau bangun misalnya kan, orang-orang yang dituakan dalam adat mereka. Kalau ada upacara pernikahan itu ada nasihat-nasihat secara adat yang diberikan oleh atau bangun itu petuah tadi. Sering kita dengar mengindo soratu onggang, mengindo gowo tu gajah, gitu kan. Nah, artinya itu apa? Keterikatan kita dengan alam itu nggak akan lepas gitu. Nah, gajah adalah hewan endemik gajah Sumatera. Nah, gajah Sumatera dulu terkenal, tapi sekarang sudah sudah berangsur habis, sudah berangsur. Mudah-mudahan jangan punah lah. Sekarang masih ada sih gajah Sumatera yang masih eksis di wilayah Angkola Mandailing. Kalau di Sosa, di perbatasan Sosa dan Riau itu masih banyak, masih lumayan lah. Dan khususnya di sekarang dan luar biasa kalau di wilayah Angkola Mandailing kita punya teman-teman yang eksis mau berkontribusi menjaga kelestarian gajah Sumatera. Nah, ada teman-teman di Baru Menagari. Nah, mudah-mudahan mereka banyak ininya lah gitu. Teman-teman gajah itu banyak mendapat manfaat dari mereka. Kemudian sungai, gitu, air dan sumber daya gitu. Kalau di sini ada budaya Mama Sudahanun, ya kan? Itu Mama Sudahanun itu suatu kegembiraan tersendiri buat warga kita untuk merayakan kegembiraan itu dengan cara membersihkan beras sebelum dimasak, kan? Yang berkarung-karung itu dibawa ke sungai-sungai. Nah, itu nanti udah selesai membersihkan berasnya, itu udah dibersihin, udah dicuci, makubak si bodak, makubak itu mengupas buah nangka, gitu kan. Nah, itu ada cara makannya segala macam, mandi begitu. Dan itu suatu keterikatan kita dengan alam. Itu budaya juga gitu. Dan alam ini merupakan deposit komponen teknologi desa. Nah, seperti bahan bangunan, alat-alat kerja yang menunjang kelancaran roda kehidupan sehari-hari oleh orang Angkola. Nah, yang dibikin misalnya bahan obat-obatan dan sebagainya. Nah, bulung gitu kan, daun-daun itu kan sampai sekarang masih erat gitu. Simbol-simbol yang dipakai untuk simbol-simbol adat. Nah,
acara pernikahan gitu. Itu kan ada jagar-jagar bagi yang adat apa namanya Mangupaboru. Nah, itu luar biasa banyak sekali simbol-simbolnya, dan itu ada air, kemudian daun-daunan gitu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba melihat peran kita apabila ini tidak kita jaga. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, jadi kalau dalam kajian ekologi, saya bukan ahlinya memang, tapi kalau keterkaitan alam dengan ekologi itu ya ilmunya ekologi, gitu kan. Kalau ini kita tidak jaga, maka dia akan tidak lestari. Nah, yang akan terjadi adalah perubahan alam. Nah, kalau sudah terjadi perubahan alam, yang terkena dampaknya ada kita sendiri. Nah, banyak fenomena yang kita lihat. Baru-baru saja terjadi longsor itu di wilayah eksplorasi kegiatan PT NSAI yang membuka lahan untuk pembangunan mega proyek pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu sumber tenaganya luar biasa kalau itu sudah jadi. Dan sebenarnya ada sih warning gitu dari beberapa pengamat lingkungan yang menjelaskan bahwa kontur tanah ya di sana itu sebenarnya gambut. Nah, rawan pergeseran tanah. Kenapa? Sebenarnya itu di wilayah yang mereka eksplorasi itu adalah wilayah sesarnya Toba. Artinya apa, Kak Una? Wilayah sesar Toba itu berarti bekas sesarnya Danau Toba dulu, Gunung Toba itu. Itu Toba namanya. Itu dia. Nah, itu bisa terjadi seperti itu gitu. Kalau kita warningnya nggak cukup, kemudian pengelolaan kapasitas perusahaan yang tidak maksimal terhadap keselamatan kerja dan sebagainya, ya maka terjadi seperti itu. Dan kalau khususnya untuk keberlangsungan alam, ya kalau tidak secara konservatif, maka nanti akan menjadi bencana besar buat kita. Kita punya harimau Sumatera, saya pakai baju harimau, saya senang dengan harimau. Ompong saya harimau, gitu. Karena berdasarkan adat silsilah marga kami itu Namorasi Babiat namanya. Iya, Namorasi Babiat. Gitu kan. Nah, kan suatu kebanggaan tersendiri, harimau Sumatera. Nah, cuman di dunia ini harimau Sumatera cuma ya di Sumatera. Gitu. Luar biasanya lagi, Kak Una, kita di Tapsel itu punya orang utan Tapanuli. Iya, benar. Nah, orang utan Tapanuli itu endemik, ya cuman ada di situ. Nggak sama kayak yang di Kalimantan, orang utan Kalimantan. Nggak sama yang di Bahorok. Nah, bahkan kabarnya sih berdasarkan hasil penelitiannya itu spesiesnya yang paling tua ketimbang generasi yang di Bahorok sama yang di Kalimantan tadi. Luar biasa nggak? Nah, itu dia. Dan itu adalah sumber keanekaragaman hayati yang harus lestari. Nah, mereka punya fungsi masing-masing gitu. Jadi nggak usah kita ganggu mereka. Kalau bisa kita jaga gitu. Kalaupun ada ilmu yang mumpuni, sepertinya alam itu kan gitu. Alam itu lebih dominan daripada ini. Nah, itu tadi masalah sumber keanekaragaman hayati. Belum lagi tumbuh-tumbuhannya, sumber obat. Saya pernah dengar selintas orang-orang yang mengeksplorasi dari luar itu mengambil ada info selentingan gitu ya. Mereka mengambil gen hewan-hewan yang dilindungi itu untuk dijadikan penelitian, untuk dijadikan obat dan sebagainya, nggak ngerti. Nah, coba bayangin kalau itu terjadi. Kalau nggak kita jaga, generasi kita harus bijak. Nah, khususnya kalau saya beranjak dari PMI,
dari program studi pengembangan masyarakat Islam. Inilah sumber-sumber potensi-potensi yang harus kita kembangkan itu banyak sekali, secara geografis, secara psikografis, secara budaya, secara kultur. Ini kekayaan yang nggak akan habis. Apalagi persoalan kearifan lokal itu cuma kita yang punya. Nah, dan inilah yang menjadi pusat perhatian dunia. Kalau nggak kita jaga, ya kan nanti diklaim orang Malaysia pula kan, ya kan? Bahasa Mandailing mereka punya. Soalnya yang sejarahnya orang Mandailing yang buka Kuala Lumpur kan. Iya betul. Nah, sampai sekarang ada kampung Mandailing di sana. Nah, barangkali itu pesan-pesan khusus yang saya sampaikan. Jadi dari perbincangan ini bukan berarti saya menggurui. Saya nggak guru nih gitu. Saya cuman sharing, diskusi, memberikan masukan-masukan untuk kita bergairah untuk membangun ini. Wacana ini harus kita bangun dan harus kita bergairah kita untuk kita jadikan sebagai perhatian kita masing-masing. Nah, jadi nggak tertutup kemungkinan semua pihak itu punya peran penting untuk membangun itu. Jadi kita manfaatkanlah budaya dan keterkaitannya dengan alam ini, kita jadikan satu, kita kembangkan, lestari. Nah, barangkali itu pesan-pesannya. Lalu saya akan kembalikan lagi ke Kak Una. Mungkin ada sesi diskusi lagi ya kali ya. Tapi mengingat waktu mungkin kita cukupkan sampai di sini. Oh, gitu. Ya benar. Tapi boleh disampaikan juga kesimpulan kita di malam hari ini, Pak. Iya. Closing statementnya ya gitu Iya, ya. benar. Nah itu dia. Mari sama-sama kita bergairah membangun, melestarikan dan menjaga sumber daya kita, potensi-potensi budaya dan potensi-potensi alam. Angkola Mandailing itu harus kita jaga. Nah, kita lihat dunia sekarang sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Ada ancaman dari virus, ya kan? Ada ancaman virus, ada COVID-19 dan beberapa apa sih namanya? Ada spesies apa sih namanya? Lupa saya istilahnya. Nah, ini kan luar biasa. Ini kan alam yang mengancam kita sekarang. Nah, itu yang akan terjadi. Ya, jadi angka bijaknya budaya kita itu kita jaga. Kalau budaya kita nggak kita jaga, maka akan terjadi perubahan itu tadi. Eksplorasinya bermasalah. Orang lain juga nggak menganggap budaya kita. Kalau budaya kita sudah bergeser, maka orang lain akan mudah memanfaatkan ini dengan cara mereka. Nah itu dia. Ya, terima kasih banyak Pak, dan mudah-mudahan bisa bergabung untuk melanjutkan materi karena Wajib, kayaknya siap. masih belum selesai ya materi. Kurang puas ya? Iya. Karena kayaknya masih banyak yang perlu dibahas Benar, dalam benar. budaya Angkola Mandailing ya Pak. Iya. Iya, terima kasih banyak Pak untuk sudah bergabung bareng kita di malam hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa bergabung di lain hari Siap. kembali. Mudah-mudahan. Dan ya rekan Rau, demikianlah talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan ya. Nanti udah bakal hadir kembali di sesi request melalui via chat WhatsApp ya. Jangan kemana-mana, tetap di Wonopaya Pro FM, your lifestyle. Rau. I listen to the radio.